wanita hamil 3 bulan itu melahirkan. Dia duduk di tanah sambil berteriak seolah isi perutnya terkoyak. Anak itu juga lahir pada saat ini. Malam itu sepasang suami istri sedang dalam perjalanan pulang, lalu melihat seorang gadis kecil. Pria itu dengan cepat mengerem mobilnya. Aku hanya melihat gadis itu perlahan berjalan ke arah mereka. Wanita itu segera keluar dari mobil dan menggendong gadis kecil itu. Pasangan itu merasa bahwa gadis ini adalah seorang yatim piatu. Kebetulan keduanya sudah menikah bertahun-tahun namun masih belum dikaruniai anak. Jadi diputuskan untuk membawanya pulang untuk dibesarkan, dan menamainya Nancy. Sejak Nancy direkrut, hal ini memberikan dampak positif bagi keluarga. Pria yang sebelumnya gagal berkali-kali menjadi bangkrut. Tapi sejak menerima Nancy, karir mulai meningkat. Lebih-lebih lagi, sang istri juga sedang mengandung anak yang telah lama mereka nantikan. Sejak saat itu, mereka pun mulai mengabaikan perasaan Nancy, ayah. Pada akhirnya, kejutan tetap datang. Malam itu, wanita di rumahnya menemukan banyak lukisan aneh. Pada saat ini, Nancy berjalan mendekat dan memberikan foto pada wanita itu. Tapi juga memberitahunya bahwa anak ini akan masuk neraka. Setelah itu, gadis itu dimarahi oleh wanita tersebut. Pada saat ini, pengasuh juga mendengar suara tersebut dan berlari. Lalu membuat alasan untuk menyeret Nancy keluar kamar. Tak lama kemudian perut wanita itu terasa sakit dan tidak nyaman. Dia menahan rasa sakit dan keluar ruangan untuk mencari bantuan. Ada banyak darah di tanah. Wanita itu tergeletak di tanah sambil berteriak kesakitan. Di sisi lain, pengasuhnya bersikap acuh tak acuh seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian bayi itu perlahan merangkak keluar dari tubuhnya. Dia panik dan terus mundur. Kemudian dia berlari menuruni tangga dan pergi dari rumahnya. Di luar dugaan, itu semua ulah Nancy. Di jalan tiba-tiba muncul banyak air terjun. Itu menghalangi pandangan wanita itu, sehingga mobil kehilangan kendali dan terbang tinggi, lalu jatuh ke tanah. Wanita itu terbangun. Jadi itu hanya mimpi. Sekarang bayi yang baru lahir benar-benar akan segera lahir. Tidak lama kemudian, ambulans datang untuk membawanya pergi. Nancy ada di dalam kamar. Dua tangan terangkat secara horizontal, melayang di udara. Buka mata Anda untuk melihat seorang wanita melahirkan. Kemudian gunakan ide tersebut untuk menyebabkan listrik padam di rumah sakit. Saya ingin melenyapkan bayi yang akan segera lahir, namun tepat pada saat yang genting. Kemudian kekuatan Nancy kehilangan pengaruhnya. Bayi laki-laki lahir. Pasangan itu memandang anak mereka dengan gembira. Kali ini, pengasuh mengajak Nancy mengunjungi adik laki-lakinya. Pengasuh menggendong adik laki-lakinya di samping Nancy. Nancy memandang adik laki-lakinya dan menjadi semakin marah. Keesokan harinya pria itu membuka perusahaan mobil. Nancy tidak terburu-buru untuk keluar dari kerumunan lagi. Gadis itu terlihat aneh. Gunakan pikiran Anda untuk mengendalikan mobil yang tergantung di sebelah Anda, untuk menarik mobil ke atas, lalu perlahan mendekat ke arah kakaknya. Adik laki-laki itu mendongak dengan rasa ingin tahu. Kemudian mobil langsung jatuh. Pengasuhnya ingin melindungi adik laki-lakinya sehingga dia mendorong kereta dorong bayinya menjauh. Saya tertabrak mobil yang jatuh. Pasangan itu segera berlari keluar untuk melihat bagaimana keadaan anak mereka. Beruntung bocah itu masih selamat. Nancy memandang kedua orang di kejauhan dengan wajah enggan. Serentak, ini pun mengungkap keberadaan gadis itu. Keesokan harinya, wanita itu dihadang oleh seorang biksu di supermarket. Tuannya memberitahunya bahwa Nancy mempunyai masalah. Wanita itu tidak mempercayainya sama sekali. Sang majikan langsung berkata bahwa Nancy bukanlah manusia. Dia adalah anak dari ratu jahat. 1000 tahun yang lalu, wanita itu merasa dia penipu. Sebelum pergi, tuannya memberi wanita itu selembar kertas, lalu cepat-cepat pergi. Malam itu, wanita itu menceritakan kisah pagi itu kepada suaminya. Dia mengira istrinya kurang tidur. Jadi saya pikir mimpi itu nyata. Katakan padanya untuk segera mematikan lampu dan pergi tidur. Keesokan harinya pengasuh pergi ke taman untuk bermain dengan Nancy. Namun, Nancy diganggu oleh dua teman sekelasnya. Nancy sekali lagi menggunakan pikirannya untuk mengendalikan buaya. Buaya itu perlahan berjalan menuju kolam, melewati jalan selokan. Tidak lama kemudian dia berenang ke kolam. Nancy berdiri tegak mencari anak laki-laki yang menindasnya. Saat ini, pengasuhnya juga tahu apa yang ingin dilakukan Nancy. Buaya itu langsung menelan kedua anak lainnya.
Darah segar mengotori seluruh kolam renang. Semua orang panik dan lari ke pantai. Malam itu wanita itu berjalan melintasi ruangan. Nancy tiba-tiba merasa kedinginan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa diduga, pengasuh itu melihat semuanya. Dia kembali ke kamarnya dan langsung teringat kata-kata tuannya. Jadi dia menyamar dan pergi mencari tuannya. Tuannya membawa wanita itu ke dalam rumah. Katakan padanya aku sudah mencari Nancy selama 4 tahun. Lalu menunjukkan padanya gambar-gambar di dinding. Ini adalah tempat di mana ratu jahat pernah muncul. Baru pada saat itulah wanita itu mempercayai kata-kata tuannya. Percaya Nancy adalah putri ratu jahat. Lalu keluarkan untayan manik-manik. Katakan padanya untuk mengambil keuntungan saat Nancy tertidur. Letakkan rosario ini di dahi Nancy dan dia akan mengetahui kebenarannya. Terlebih lagi, semakin tua usianya, dia akan semakin kuat. Saat itu, banyak orang harus mati karena dia. Wanita kembali ke rumah. Saya berencana memberitahu suami saya tentang hal ini. Lalu ponselnya hilang sinyal lagi. Dia pergi ke kamar Nancy. Lalu menempelkan rosario itu ke kening Nancy. Melihat cahaya putih muncul di salah satu matanya. Saya baru tahu bahwa Nancy sebenarnya bukan manusia. Mungkin kehabisan panik. Tiba-tiba kali ini pengasuhnya menghalangi jalannya. Lalu menyuruh darah itu menjambak rambut wanita itu. Mengeluarkan belati dan mendorongnya ke tanah. Kini saatnya mengungkap alasan sebenarnya. Apakah Nancy adalah pemiliknya? Tahun itu mereka menemukan Tuan Ratu jahat yang tersegel. Ratu memilihnya. Biarkan dia merawat bayinya yang baru lahir. Bayi tersebut kelak akan menjadi penguasa dunia. Tapi pengasuhnya tidak menduganya. Saat perkelahian, wanita itu terbunuh. Ketika pria itu tiba, kata wanita yang berteriak itu, anak itu masih di dalam. Kedua orang itu tidak berdaya dan tidak bisa membuka pintu. Kali ini, Nancy membuka matanya lagi dan perlahan terbang ke belakangnya. Wanita itu baru saja kembali. Melihat pemandangan yang mengerikan, Nancy berdiri di udara sambil tersenyum menakutkan. Kata wanita itu kepada suaminya, Nancy bukan manusia, saya hanya melihat Nancy menggunakan matanya untuk mengendalikan pikiran pria itu. Pria itu langsung mencekik istrinya dan mendorongnya hingga menuruni tangga. Setelah bangun, dia bergegas membantu istrinya bangun. Saya tidak menyangka akan dikendalikan oleh Nancy lagi. Dia mencekik istrinya dan mengangkatnya. Ketika sang istri hendak meninggal, Guru Agung datang, lalu memegang tongkat dan meluncurkannya ke arah Nancy. Langsung perbaiki gadis itu di tiang. Saat ini, 2 orang berhasil diselamatkan. Sang guru mengeluarkan rosario yang telah mengeluarkan wanita itu sebelumnya. Segera berlari dan mengalungkannya di leher Nancy. Menarik pria dan anak laki-laki itu dengan cepat. Di luar, sekelompok orang berpakaian serba hitam tiba di depan rumah Nancy. Untungnya mereka naik pesawat dan tertinggal 1 langkah di depan. Tuannya memberitahu pria itu, hanya perlu Nancy untuk memakai kalung ini. Itu tidak akan merugikan siapapun. Saat ini, kekuatannya masih lemah. Namun, mereka langsung ditampar wajahnya. Pesawat terbang setengah jalan. Nancy menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kakaknya. Sang adik memanfaatkan waktu ketika sang majikan sedang tertidur pulas. Datang ke hadapan Nancy dan melepas rosario. Pada saat ini, tuannya juga terbangun. Melihat Nancy sudah tidak memakai kalungnya lagi. Kali ini terbuka, pesawat langsung menemui masalah. Benar-benar tidak terkendali. Kemudian pesawat dengan cepat jatuh. Lalu melihat Nancy melayang di kabin pesawat. Pesawat itu jatuh di area yang tidak diketahui. Lebih dari 1000 penumpang berada dalam masalah. Hanya Nancy yang masih selamat.